Ibadah Raya GBI Minggu 26 Februari 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rio Panggabea. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. But my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. More than enough for me. Oh Jesus, you're Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. because your grace overflows in us. More than enough for me. Shalom, selamat pagi umat-umat pemenang. Aduh, kayaknya belum menang kayaknya. Semua kita adalah umat-umat pemenang, amin. Yang sudah mengalami kemenangan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bolehkah saya mengajak kita bangkit berdiri bersama, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh berfellowship, kasih tos kanan, kiri, depan, belakang, bilang, kamu adalah umat pemenang Tuhan. Yes. Kamu, kita semua. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin, saudara. Yes. Mari tepuk tangannya sama-sama untuk Tuhan kita. Come on. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on! To you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing's impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. Whoa, oh, 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 oh. Come on, everybody say. Dengan imanmu sama-sama katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on, say. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Saya percaya kita umat pemenang, amin. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Dia segalanya mungkin, saudara. Apa yang tidak pernah kita pikirkan dengan dalam pikiran dan tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya sama-sama untuk Tuhan. Come on, sing I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, everybody say,
things. Cause you give me strength. Yeah. Nothing's impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible to you. I can do anything. Yeah. I can do all things. Cause you give me strength. Nothing's impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. Oh, 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 oh. Say, oh, 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 oh. Say, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Come on, once you one more time. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe. I believe, I believe in you. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita, tepuk tangan sama-sama kubu. Sebab musuh kita sudah dikalahkan oleh Tuhan, amin. Dan kita menjadi umat-umat lebih dari pemenang yang percaya, katakan amin. Haleluya. Allah bangkit, say. Yes. Allah bangkit, oh, bernyanyilah. Siapa dikalahkan, saudara? Musuh dikalahkan, umatnya Kita dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, Everybody sorakannya. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Hey. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Gerakkanlah, gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Yes, amin. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Siapa yang dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Everybody say, Allah bangkit. Sorakannya. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Sorakan. Hey, hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Hey. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Umat Tuhan dengan suara yang lantang, Allah. Dengan imanmu, saudara. Dia yang memberikan kita kemenangan, saudara. Kumul. Sudah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dia dahsyat, dia dahsyat. Allah bangkit, Allah bangkit. Oh. Everybody say, Allah bangkit. Oh. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya
di tempat kudusnya. Kau ada di tempat yang terbaik ya Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, 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 sorak-sorak kalau untuk Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat, yang memberikan kami kemenangan. Yesus Kristus namanya. Sekali lagi saudara, tepuk tangan untuk Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Mari sambil bisa angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Kami hidup ya Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu, karena kami sangat percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan hidup kami gak pernah akan bisa lepas dari tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang menyertai kami, Kau yang menuntun kami ya Tuhan. Kau membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Bukan karena kuat dan hebat kami ya Tuhan, tapi semua karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ku hidup, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan saatku menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dari awal nyanyikan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan kami karena Engkau ya Tuhan. Sebab itu kami berkata, aku punya Tuhan yang besar, Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. dan iman kami ya Tuhan. Kami bersepakat dengan Roh-Mu ya Tuhan. Percaya kuasa-Mu. Terima saudara kemenangan dari Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, yes, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang mengalami kemenangan bersama Tuhan, sembah Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang kami alami, yang kami rasakan bersama-Mu Tuhan. Kami sepakat dengan Engkau ya Tuhan. Roh kami terkoneksi dengan-Mu ya Tuhan. Biar kuasa-Mu terus terjadi bagi kami. Horabaya syakaralalabaya se, hiratakaralalalabaya syakaralalabaya se. Haleluya, haleluya. Horabaya syakaralalabaya se. Horabaya syararabaya sanarabatakara. Hiratakaralalalabaya shekarabaya se. Horabaya takarabaya shakararararara. Horabaya shindarabaya takandararararabarabarabaya takandararara. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau kami andalkan kekuatan kami gak akan mampu ya Tuhan. Kami gak akan bisa ya Tuhan. Sebab itu kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami
Kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Sekali lagi dari hati kami yang paling dalam, kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau Yesus yang layak untuk menerima segala yang terbaik dari dalam hidup kami. Karena Engkau yang telah memberikan hidup-Mu bagi kami ya Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Oh Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. See with me how great is our God, and all we see how great is our God. Come on, sing name above all name, Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all name, Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Come on, say how great is our God. Sing with me how great is our God. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. Mari kita sambil berikan tepuk tangan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Come on. How great is our God. Ini sorak-sorak kemenangan kami bersama-Mu ya Tuhan. Oh, we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And
we see how great, how great. Sama-sama katakan, Is our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. terima kasih Tuhan. Kalau kami ada siang ini, kami bukan saja ingin menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tapi kami mau memperlihatkan kepada dunia bahwa kami memang punya Tuhan yang besar. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami. Mempercayakan hidup kami diatur oleh Tuhan yang besar. Yaitu Kristus Yesus Tuhan namanya. Terima kasih Bapak, kami datang dengan antusias. Kami datang karena kami menerima undangan-Mu. Dan bahkan kami berani berkata, kami bersuka cita ketika kami mendengar mari pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami ada di rumah Tuhan. Kami sudah melompat kegirangan. Kami sudah meluapkan seluruh isi hati kami kepadamu. Sungguh-sungguh dari hati kami yang paling dalam. Terimalah puja-puji kami sebagai wewangian, sebagai harum-haruman yang ada di surga. Bergembiralah Bapa oleh karena puja-puji kami. Biarkan malaikatmu menari-nari di hadapanmu. Karena kami percaya dan kami yakin ketika Engkau menilik setiap hati kami, ketika Engkau melihat kami berteriak, itu adalah yang terbaik yang kami berikan kepadamu. Dan kami percaya waktu Engkau bersuka cita, selalu baru berkat yang akan kami terima daripadamu. Bersyukur hamba-Mu kembali Kau pilih untuk berdiri di depan umat-Mu yang kudus. Biarkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang sangat sederhana. Sehingga siapapun kami yang mendengarnya mengerti. Dan waktu kami keluar dari rumah-Mu, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap jaga hati, tetap setia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan biarkan satupun dari kami punya hati yang keras, tapi biarlah setiap kami membuka telinga dan hati, membiarkan firman yang akan kami bicarakan, firman yang akan kami dengar, bekerja sebebas-bebasnya di hati kami. Syukur dan doa kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari dengan saya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Wow, mana tadi tuh WL-nya, udah lama saya gak ketemu dia tuh. Ya kan, terakhir ketemu masih di mana bawah ya, kamu masih neng-teng itu tuh. Videoin sendiri, sekarang udah ada videonya. Ya, Instagramnya masih panjang ya. Oh, barusan saya sudah masukin tuh. Jangan lupa admin IG-nya kolaborasi. Yang nonton pasti 2 juta selama 12 tahun saudara ya. Puji Tuhan. Banyak ibu gembala, rame ini untuk masa kini. Ibu gembala tadi bilang, Pak minta maaf orangnya gak rame. Rame ini. Saudara, saya selalu konsisten. Saya lebih seneng gereja tuh kalau khotbah yang begini-begini aja. Akrab, bisa kenal satu sama lain. Bukannya hibur diri, bukan. Kalau rame juga udah kayak swalayan, pameran, gak kenal satu sama lain. Padahal di gereja nyanyinya, hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Begitu di lift gak ada yang teguran tuh. Udah saya buktiin. Minggu lalu saya masuk gereja yang rame di lift, saya sengaja tunggu diem. Oh itu di Victory itu bola kan. Saya udah lihat dari parkiran ibu-ibu rame gitu. Kok diem aja gitu. Saya baru masuk. Mau kebaktian ya? Iya. Kok lu diem-dieman sih? Wah, ya malu-malu. Begitu saya keluarin kamera begini, semua rame ya. Ternyata handphone sekarang lebih cepat mempersatukan hati kita ya. Haleluya. Gimana Mami, sehat? Iya, kalau nggak salah bola bilang, aduh sorry Pak Reo baru buka soalnya Mama sakit. Sebetulnya nggak sakit, gue udah tahu mah kelakuan orang tua, kurang setoran lu. Orang tua mas sekarang kalau begitu lihat biru dia marah, maunya yang merah. Kayaknya ibu saya kalau saya udah sumpelin yang merah segede diam, dia nggak tahu kalau dibaliknya duit Cina mati, tau nggak? Cepean di dalamnya yang buat dibakar saudara. Ya, saya percaya kita semua diberkati. Tema saya hari ini adalah tumben nih nggak pakai layar nih. Itu lo nontonnya gimana? Oh di tengah, berarti saya harus pinggiran dikit. Nggak apa-apa, supaya nontonnya enak ya. Maksudnya gue pura-pura begini berat, lo bantuin dong Dok gitu kan. Iya gitu. Nah, jangan miring-miring. Nah ya, nggak apa-apa main samping ya.
Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Kalau di gereja sendiri tuh enaknya begitu, bisa pindah-pindahin mimbar. Kalau di gereja yang lain mesti rapat majelis lo mindahin mimbar. Ya, tema saya jaga hati tetap setia. Kenapa? Karena banyak hari-hari ini orang Kristen, mungkin termasuk kelompok kami ini, para pendeta, para gembala, ketika baru memulai pelayanan begitu setia, hati luar biasa, pelayanan di gang, naik hujan-hujan mau, tapi begitu sudah Tuhan memberkati, mulai punya mobil, pakai jam tangan mahal, untung jam tangan saya murah saudara ya, lalu mulai tahu pakaian bermerek, lalu hatinya mulai sudah tidak terjaga dengan alasan sibuk ya. Kemarin saya untuk kali pertama ada ministry ngundang saya, terus tiba hari hanya dua minggu sebelumnya, Pak kita online aja. Saya bilang bubar aja, batal lah. Gue bilang ngapain sih, lu udah undang, gue tuh lebih seneng ketemu langsung, mau orangnya dikit. Bukan Pak, ternyata ministry kita mau ada basar UMKM, tapi bikinnya di Maxbox apa ya, di Lipo. Itu kan gak enak Pak. Bapak kalau paksa juga khotbah, lu sewa sama tempat-tempat, iya, gua khotbah di situ. Wah seru, saudara, orang lewat dengerin khotbah, itu baru luar biasa. Terus saya bilang, lu mau tahu kalau lu mau ngetes pendeta, lu undang aja di acara lu tiap bulan di sini. Yang banyak nolaknya, dia sudah nggak jaga hati. Gampang ukurannya sudah. Wah tapi nggak bisa terus, kasih tanggalnya dia yang nentuin. Ya gitu lebih berat kan? Nah tapi ya sudahlah, saya percaya gembala saudara jaga hati. Selama dia masih undang saya, hatinya masih benar saudara ya. Haleluya. Nah dari foto-foto atau gambar-gambar ini saudara harusnya sudah tahu saya akan bahas siapa. Karena ini adalah pribadi orang yang bisa jaga hati. Saya belajar sekali dari tokoh ini. Saya nggak belajar soal puasanya, saya belajar tentang karakter hidupnya. Karena saya nggak mau ikut-ikutan dia puasa makan sayur pahit, gue nggak mau saudara ya. Gue masih makan babi saudara. Dan persoalan dia sama saya lebih berat dia, makanya dia puasanya sayur pahit saudara ya. Karena dia kan persoalannya mau dibunuh, saya kan belum saudara ya. Nah ini penting saudara. Nah mari kita lihat. Daniel ini adalah tokoh yang hebat. Saya awali di Daniel pasal 6 ayat yang keempat ya. Apa sih isi ceritanya? Tolong bantu saya klik satu kali. Ya Nas. Ya saudara. Ini mic artis semoga enggak terlalu. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Perhatikan baik-baik. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ya saya mau ekspositori, ini khotbah ekspositori, nggak lari-lari kemana-mana ya. Tidak didapati satu kelalaian atau suatu kesalahan. Kenapa? Sebab dia setia. Saudara ya, Daniel adalah salah satu dari empat orang ya, salah satu dari 4. Orang Ibrani yang bekerja di istana raja di masa pembuangan. Mungkin saudara sudah tahu tapi sedikit kita mengulang dulu. Ya, lalu Daniel ini berhasil masuk bersama 3 sahabatnya dalam lingkaran istana kerajaan sebagai orang yang akan dipekerjakan. Kalau saudara belajar tentang bangsa Israel setelah dia murtad, sombong, gak jaga hati, ya biasa Tuhan buang jadi budak. Ya, ada 2 masa periode Israel dibagi 2, utara dan selatan. Kalau saudara mau tahu pembagiannya nanti kalau ke Israel ajak Bu Gembala. Ya kan, kalau dia ngerasa capek perlu asisten ajak saya ya. Ya, saudara. Lalu darah biru dikumpulkan dan diseleksi. Ternyata Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego lolos untuk jadi kerja di istana. Lalu kita bisa lihat lagi tulisan yang saya coba buat, dikatakan begini. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda yakni Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria. Nama-nama mereka ini adalah nama-nama bangsa Israel. Lalu mereka namanya diganti ya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel diberi nama Beltsazar ya. Beltsazar. Ya, makanya kalau orang Kristen belum tobat pakai nama ini akhirnya berubah jadi kesasar ya. Hanaya diberi nama Sadrak ya kan. Lalu yang satu lagi Misael diberi nama Mesak.
Dan Asaria diberi nama Abednego. Ini adalah nama-nama mereka karena sudah pindah kewarganegaraan, ya pindah bangsa, namanya bangsa, ya nama bangsa lain. Seperti mungkin Lim Xiaobok jadi Herman Susanto, nah kayak gitu ya. Kira-kira begitu saudara, ya jangan terlalu tegang. Nah kita akan belajar sekarang, hanya sedikit aja, tenang, jam 12 bubar, lu jangan takut. Saya lihat nih Bu Ola nih, mesti dididik jemaat ini sekarang mesti kembali lagi dong ke fase mula-mula. Saya lihat ada gereja yang begini loh, pujian dianggap itu barang recehan. Jadi gini, nyanyi aja 2 kali, habis itu firman Tuhan, udah 1 jam. Saya nggak salah kok, mau ibadah 3 jam, 4 jam. Maaf nih Bu Ola, bukan ngajarin. Kalau bisa, lamanya nyanyi sama lamanya khotbah harus sama. Jadi kalau lu nyanyi 45 menit, khotbah 45 menit, lebih dikit nggak apa-apa. Jangan ketakutan lah ya, jangan ketakutan, biasa-biasa aja. Saya percaya sudah selesai masanya. Bukan berarti terus nggak ada flu. Dari dulu juga dari zaman Adam dan Hawa udah ada flu, saudara. Biasa-biasa aja, tapi jangan lagi begitu. Please Bu Ola ya, nyanyi harus sama, firman harus sama, itu baru keren ya. Jangan lagi ketakutan-ketakutan. Cuma ya, lamaan dandannya daripada ibadah. Yalah, jam 9 sampai jam 10, bulu mata aja 2 kali gonta ganti. Baru jalan lemnya kurang, salah lagi. Pas ibadah lama banget sih. Mau kemana sih, di bawah ngobrol sampai 3 jam juga nggak ada apa-apa, cuma ngomongin orang ya. Nah sekarang kita akan lihat saudara, karena temanya jaga hati. Apa sih kelebihan Daniel sampai dia lolos dalam seleksi? Supaya kita tahu juga Alkitab menulis kelebihan Daniel nih. Daniel memiliki kelebihan, dia sehat jasmani saudara. Secara jasmani dia sehat. Orang kalau mau kerja di istana itu dia memang harus sehat. Saya nggak tahu Daniel apakah dulu ikut fitness first. Tapi yang pasti dia secara jasmani dia sehat. Dia orang yang pasti makannya juga bagus waktu kecil. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Yang berperawakan baik. Yang memahami berbagai-bagai hikmat. Pinter, sekolah tuh pinter, nggak oon. Kalau kita kan oon, ya kan ngandalin Tuhan mengubah yang oon menjadi pinter. Kalau dia nggak, udah dari sononya pinter. Berarti kita kurang susu waktu kecil saudara ya. Mau berbagai hikmat, berpengetahuan. Mak ya dulu mak kurang susu, minum air tajin. Yang air beras kan kita minum, bilang bohongin anak susu pakein gula ya. Saudara, lihat berpengetahuan banyak. Dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja supaya mereka diajar tulisan dan bahasa kasdim. Saudara ternyata orang Kristen itu paling kalau mau jadi pendeta, ya memang harus belajar saudara. Nggak bisa, yang penting Roh Kudus tolong. Udah yang habis deh masanya kalau nggak belajar. Orang perlu belajar saudara. Tobat boleh instan cuk, tapi setelah itu isi pertobatan dengan belajar. Makanya gereja banyak rusak karena tidak mau belajar jemaatnya. Saya nggak tahu gereja ini kayaknya ada deh ibadah-ibadah tengah minggu. Ikut pelajaran di gereja. Maaf gitu. Udah lu kalau memang mau di sini aja udah bertumbuh sampai mati gitu loh. Supaya nggak bingung. Besok jajan di tempat lain. Lu pulang ke sini bilang, "Dok, lu tahu nggak gereja di sono begini? Kita harus begini." Lu cuma jadi sumber petaka. Belajar. Ya belajar nggak perlu formula, masuk sekolah 3 tahun lalu wisuda. Buka Google, baca, dengar khotbah orang. Dengar gitu ya, Tuhan pasti kasih saringan lah, mana yang harus saya dengerin, mana yang enggak. Banyak, saya perlu belajar. Saya kemarin minggu lalu lihat khotbah gembala kamu aja, saya bilang gue memang mesti banyak belajar. Gila nih orang jago nih gitu. Semenit kan ada tuh di Instagram, ya saya nggak tahu 30 menitnya lagi, pokoknya semenit bagus aja gitu kan. Bilang, apa kali karena rambutnya baru gitu jadi tambah cakep ngomongannya ya kan. Itu kadang-kadang penampilan itu bisa mempengaruhi kejiwaan orang saudara ya kan. Nah saudara, dia sehat jasmani, gak usah diragukan. Dan yang hebat adalah dia juga sehat rohani. Karena jasmani sehat, rohani gak sehat, mati bunuh diri banyak. Yang ada merasa dirinya rohaninya sehat, jasmaninya gak sehat, kacau juga otaknya saudara ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Gak ada kompromi loh. Orang Kristen ternyata gak ada kompromi loh. Ya. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Wow, jadi dia lolos karena IP-nya juga bagus dan sama Tuhan juga takut, gitu. Saya sih nggak mau nyampurin urusan orang ya, tapi urusan orang perlu juga kita pelajari. Gitu.
Belum lama ada anak pukulin anak kecil sampai koma. Terus ketahuan deh tuh gitu kan, semuanya ribet gitu. Ya, itu udah pasti jasmaninya sehat buat berantem, rohaninya kagak ada gitu loh. Ya, kalau dari nama sih Kristen, saya nggak tahu, coba dicek Kristen apa enggak tuh. Kalau emang mau dilayanin suruh masuk GBIWO boleh diajarin gitu. Habis dibaptis gampar 2 kali supaya dia benar, baru lo benar gitu. Tadi jam 6 saya mau pergi, saya ngomong serius sama istri saya, gue bilang, kita berdoa nih, gue bilang. Anak saya kemarin udah saya nasihatin, anak saya kan umur 20 juga. Anak sekarang nih tengil gitu. Kita kalau yang udah gocap lebih tuh kelihat anak tengil rasanya mau injek aja gitu. Tapi karena kita pendeta, betul nggak Bu? Kita seumur kan, kita tahu, ilu. Apalagi pendeta tengil. Pendeta umur 25, 27 banyak loh yang tengil. Yang baru bisa ikut YouTube, tengil banget gayanya. Ya ilah. Lalu Yesus aja pelayanan umur 30. Berarti itu menandakan 30 baru mateng. Ini kan sekarang di Indonesia tobat dikit, bekas narkoba, bekas maling, langsung naik mimbar, betul nggak? Tengil banget udah gayanya. Aduh gitu kan, belum ya kan. Nah jadi jangan tengil-tengil lah ya kan. Nah, sederhana aja gitu jadi orang. Nah ini ketawanya rame amat. Ya betul nggak Bu? Lu kan di dunia WL singer. Anak kemarin sore baru jadi singer tengil kan gayanya. Sore ini gue pelayanan di sini 5 kali. Iya ilah, gitu kan. Tapi ya sudahlah, kita harus. Terus saya bilang gini sama istri saya. Tadi ini jam 6 saya. Gue nih, gue bilang. Gue benar-benar hidup gue, lo tahu kan buat Tuhan. Saya nggak ada bisnis apa-apa saudara. Saya udah kerjaannya ngomong aja gitu. Ya ngomong aja. Dan saya harus pertahankan apa yang saya omongin gitu. Supaya saya tetap laku gitu loh saudara ya. Tapi ada yang ngomong sama kelakuan nggak bener, laku juga ada. Ya itu dunia lah ya. Dunia nggak adil tapi Tuhan adil gitu. Saya bilang gini, lu tahu nggak yang tuh anak gitu. Gue nih kalau anak gue digituin orang, gue nggak tahu, aduh Tuhan, gue bilang. Gue mungkin datang ya, dia minta maaf pakai materai 1000 depan TV gitu. Habis itu sih gue ambil juga besi, gue timpa juga tuh palanya, gue gituin. Lu nggak boleh gitu pendeta. Lu bisa bayangin nggak? Lu kalau di jalan, saya bilang. Di stop orang jam 10 malam, saya bilang. Betul loh Bu, perempuan nih. Terus ada orang stop, saya bilang lu tabrak aja, gak apa-apa mati. Lu tabrak terus lu ke kantor polisi. Daripada lu stop dengan kebodohan, lu buka pintu, lu dirampok, diperkosa lagi. Lu gimana gue gak balas dendam kalau bini gue digituin. Jadi kita perlu belajar tentang doa Tuhan Yesus di bukit. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Jadi hidup ini jangan main-main di pinggir-pinggir pencobaan saudara. Jadi saya bilang sama anak saya, supaya bapak lu gak ketok anak pala orang, lu jangan main-main di pencobaan, gue bilang. Karena gue juga gak mungkin lah suami siapa sih, kalau ada orang kurang ajar sama dia, Bu Iwan keluar tanduknya juga. Biar katanya dia udah doa puasa, doa terus bininya tiba-tiba digampar orang, Tuhan beri kekuatan gitu. Akhirnya mungkin gue gak bales. Gue suruh aja premanku ini, gue kasih aja minum acap tikus 2 botol, habis itu bini gue disenggol nih, kan lo yang bunuh bukan gue, kan gue bisa begitu. Tapi jangan sampai lah saudara, kita mengalami itu. Saya bilang sama istri saya, lu jangan juga pancing-pancing sampai orang nanti jahat sama lo. Anak-anak saya panggil, lo umur 20 jangan tengil-tengil ya kalau gaul ya. Jangan tengil-tengil, nanti lu digamparin orang, diviralin, bapak lu ntar bisa marah gitu. Ya saya juga takut saudara, anak sekarang kan gila lu saudara. Keluar dari mobil bawa-bawa pistol. Aduh ampun deh Tuhan. Dan rasanya yang kaya-kaya itu banyakan Kristen ya. Diberkati untuk ngawur. Orang Kristen tuh banyak. Soal pergi ke bandara tuh semua orang Kristen 80% yang terbang. Dari mana lu lihat roknya makin pendek dia makin Kristen tuh. Bener. Kalau saudara kita makin dia beriman kan makin tinggal mata saudara. Gampang lihatnya. Makin dia kacau dia makin seksi. Udah Kristen gak jauh beda. Udah ya haleluya diberkati untuk memberkati mata laki-laki buaya darat. Buset aku ketipu lagi. Doa ya saudara supaya anak-anak kita nih anak-anak baru gede jangan tengil-tengil. Di gereja bisa baik. Nanti kalau mereka yang kena kita nih yang bingung. Nggak bales sakit hati, bales nggak boleh. Gimana ya Tuhan ya gitu. Aduh. Ya hati-hati makanya mesti sehat rohani. Kita nggak bisa jaga anak kita loh saudara perkembangan sekarang. Kita cuma kalau lagi ketemu ngomong yang baik apa. Lu muna atau enggak susah juga kita membedakan. Yang penting saya masih pakai aturan bapak saya dulu. Gue nggak mau tahu jam 10 sampai rumah. Biarin nggak gaul. Jangan sampai gue ngamuk lu malu. Lu jangan macem-macem sama bapak lu biar pendeta ya. Gue gitu.
Pak pulang jam 11. Iya pokoknya gue gak mau tahu. Lu kalau udah pulang lu kirim foto di mana. Udah terpaksa begitu saudara. Gak bisa kasih pasti lemah lembut. Pulang jam 2 ya Pak boleh. Deketin mulut bau gaang saudara. Ngerokok enggak sekarang pakai yang listrik. Ada aja macem-macem kan. Nanti yang listrik dimasukin deh tuh. Ya tolong ya. Ngerokok gak dosa. Tapi sebaiknya jangan ngerokok lah. Karena lu ngerusak tubuh. Bait Allah kan di situ. Ya sampai surga banyak penuh orang batuk. Surga Tuhan batuk. Kenapa Tuhan batuk? Kata Petrus. Ini masih ngerokok yang di bawah. Jangan ya saudara. Ya saya sih ilustrasinya mudah aja deh. Gak usah yang tinggi-tinggi ya kan. Nah mari kita lihat. Mengapa kita harus selalu jaga hati? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap dapat jaga hati? Kita akan belajar dari yang namanya Daniel ya. Ini luar biasa sekali Daniel. Yang pertama mari kita lihat apa yang dikerjakan. Ini sesuai dengan urutan gambar ya saudara. Perhatikan kita lihat. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini cerita raja mau bunuh semua orang pinter di kerajaan. Karena mimpinya enggak ada yang bisa artiin gitu. Ya kan, kalau kita kan generasi Kristen sekarang asik nih, so asik. Mimpi nggak ada hubungannya sama rohani aja dihubung-hubungin. Gue mimpi lo gue kejebur di baskom ya, terus kaki gue ini. Apa ya maksud Tuhan ya? Enggak, karena lu kemarin lewat mall ada pameran baskom nggak kebeli. Jadi alam bawah sadar mikirin gitu. Jadi jangan semua-muanya Tuhan ya saudara ya. Nih lihat, tetapi zaman raja waktu si Daniel bilang gini. Jangan lo bunuh dulu, kasih gue waktu sehari. Nah dia sampai ke raja dan dia ngomong gini. Kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan, menghabisi tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap selama-lamanya. Jadi sedang bilang gini, Raja Nebukadnezar, lu bakal habis. Satu ketika akan datang kerajaan lain yang tidak tergoyahkan, yaitu Kristus Yesus saudara ya. Nah lalu sujudlah raja. Kenapa raja sampai sujud? Ternyata apa yang dia omongin itu bisa diterima dengan nalar saudara. Bukan dengan roh, dengan nalar. Karena Nebukadnezar kan tidak punya iman yang sama. Serta menyembah Daniel. Menyembah Daniel saudara. Raja dulu dipanggil raja. Nggak dipanggil datang mati dibunuh. Dipanggil pun datang mesti ngesot-ngesot saudara. Ya kan kayak kita lihat kerajaan-kerajaan di keraton. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Yang pertama agar kita bisa tetap setia dan jaga hati. Belajarlah dari Daniel yang luar biasa ini. Daniel memiliki sikap berani menyatakan kebenaran. Banyak kekristenan hari-hari ini gak berani ngomong kebenaran. Padahal Yesus bilang dalam Yohanes pasal 8. Kalau engkau mengenal kebenaran, engkau tahu kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan. Saya terakhir khotbah di sini dan sampai sekarang saya akan selalu konsisten. Saudara saya cuma bilang kasih tahu kalau saya khotbah saya nggak mau cerita tentang keluarga saya susah, tentang pelayanan saya susah. Saya mau cerita tentang firman Tuhan aja. Karena saya nggak mau ada orang bersayap-sayap di khotbah di tempat ini. Banyak sekali kita nggak berani menyatakan kebenaran. Saya akan bicara dari level yang tertinggi dalam rohani. Gembala, pendeta, pengerja, jemaat kadang-kadang kompromi dengan kebenaran. Ya, saya banyak juga mengalami, saya pikir Bu Ola juga banyak mengalami tukang khotbah. Kita bisa khotbah di satu gereja yang jemaatnya seneng banget sama kita, tapi kita nggak diundang lagi loh. Sampai jemaatnya, Pak kok lu nggak khotbah lagi? Nggak tahu, lu tanya gembala. Terus taunya gembala, ya habis dia waktu itu ngomong si Pak X tersinggung, ya nggak enak lah dia donatur. Hati-hati kan, betul nggak? Gua ngomong, lu tersinggung, terus lu di rapat majelis ngapain undang dia? Padahal lu rindu. Orang kaya itu bisa matiin berkat orang loh. Bener saudara. Saya mah gak tanggung-tanggung nih kalau ngomong. Lo gak cocok gak undang lagi tetap temen kok kita. Tetap temen mak. Tapi harus hati-hati. Orang kaya banyak beli Tuhan hari-hari ini. Hati-hati saudara. Saudara jangan pernah kagum dengan pendeta-pendeta yang wah gak ada. Gak ada. Kita dari kecil pelayanan tahu. Masuk gang ya masuk gang. Sampai tua masuk gang juga. Gak ada cerita tuh sama aja. Gampang kok kalau mau menguji orang. Gereja ini undang aja. Yang hebat-hebat tuh yang coba mau nggak dia datang ke jemaat yang seperti ini? Sorry gue penuh, Bu. Undang kapan lu bisa lu datang? Gitu. Kalau perlu kerjain dia datang cuma ada 4 orang. Terus undang lagi 2 minggu lagi. Pasti ada alasannya aja ada. Jaga hati lo saudara itu penting. Dia bisa jaga hatinya karena dia memulai dengan kebenaran.
Gue datang, lu geraja, lu pasti bakal jatuh. Karena akan ada raja yang datang menggantikan lu dan tak tergoyang. Raja mana yang gak tersinggung digituin. Tapi raja malah sujud menyembah dan dia bilang, nih orang berani ya. Hebat, kenapa dia berani? Karena rohaninya benar. Makan makanan raja dia gak mau loh. Menjaga kekudusan saudara. Susah jaga kekudusan tapi pasti bisa. Saya bukan orang anti loh pakai barang bermerek boleh. Tapi kalau maksa gak boleh. Dan sebagai pendeta, ada nilai-nilai kepatutan, ada nilai-nilai kewajaran. Betul, saya nggak berani ngomong di depan bola. Ada kepatutan. Saya nggak bilang pendeta harus miskin, nggak juga bilang harus kaya. Tapi kalau lo kaya ada nilai kepatutan. Kalau istri pakai tas 500 juta tidak patut, saudara. Ya. Kalau lu udah naik mobil yang orang aja setengah mati lihat sementara jemaat lu nggak bisa bayar sekolah, itu namanya ketidakpatutan, tidak layak. Jadi kalau mau jaga hati, menanglah atas diri sendiri. Apa yang nempel di diri lo itu tidak menurunkan kualitas hidupmu. Ini semuanya diskon nih, Uniqlo 600, Uniqlo 400. Jangan lo pikir keren. Gino Mariani lantai 2, 3,2 jadi 700. Demi aja tampil depan orang. Jam 12 bulan, gak malu duduk di Plaza Indonesia sama yang sebelah jamnya RM. Nah apa emang? Jam gue jam 2, jam lu jam berapa? Jam 2 sama bos. Nggak ada yang lebih hebat. Tapi kalau Tuhan izinkan gue suruh jual jam gue gak ada beban. Kenapa? Jam cuma 4 juta gue jual, gue kasih orang gue gak mati. Jam lu 2M lu jual kasih setengah aja belum berani. Jadi kalau pendeta sama saya jangan nampang. Sampai ini semua yang pendeta yang kayak suruh ngomong sama gue. Gue selalu ngomong gitu kalau ngopi. Lu jangan banyak gaya lu. Ya enggak. Lu hidup full time, gue full time. Gue tahu khotbah paling setiau 2 juta udah hebat. Mana mungkin lo khotbah 356 kali 2 juta bisa beli jam 2 miliar. Udahlah, lu janganlah. Saya nggak ngiri. Lu jaga hati kalau lo punya nggak usah lo tampang-tampangin lah. Nggak usah kalung bini lo gede-gede gitu. Aksesoris di bawah cepet jigo juga gede kuningnya. Asal jangan sering pakai. Jangan sering pakai, luntur ntar. Sekali-sekali. Kalau lah yang pakai pasti asli lah. Iya kan? Tapi kalau kita yang, gue juga pakai jam mahal juga orang bilang, alah palsu. Nggak, karena emang gue nggak mungkin gitu. Ya kan? Saya dikasih orang aja bu, gitu bukan saya cerita. Saya bilang sama istri saya bisa lihat-lihatan gini. Ini gimana pakainya? Pakai juga orang tanya asli palsu. Kalau asli juga gue tahu gue gak bisa beli ini benda. Pasti dikasih orang. Kayaknya hidup kita dipajang aja tuh di rumah. Bingung gak lo? Iya. Yang tukang kasih kita kan banyak, makanya bingung. Udah yang biasa-biasa aja ya, standar-standar aja. Kalau masih segitu kan orang tahu gitu. Ada nilai kewajaran, kepatutan kalau mau setia. Pengusaha boleh. Kalau saudara pengusaha naik helikopter kebaktian di WOW lebih keren. Kita juga ngomong, oh itu jemaat gua. Kenapa? Bisnisnya keren. Pengusaha. Tapi kalau udah ngomong di mimbar hati-hati. Ya, hati-hati. WL, singer itu juga udah mesti hati-hati. Ya kayaknya kalau nggak keren banget bu. Kalau sepatu nggak ada paku-pakunya 30 juta nggak keren gitu. Diskon tuh, saya selalu bilang sama pendeta, udah lo ke Kuningan City deh tuh, udah semua branded tuh lantai 2. Malu amat, bisa cicil lagi ya kan. Iya, makanya, oh gue jarang sih ke sono. Oh lo gak pernah diundang, wow sih. Ya kan, gue kan gitu, bangga juga loh. Kalau diundang di gereja boleh penontonnya atau jemaatnya sedikit, tapi ada satu gengsi bisa ada di sini. Ya nggak semua orang bisa di sini saudara ya. Jangan main-main loh. Di sini manajemennya bagus. Minggu lalu diumumin, Pak jangan lupa jadwal, jangan lupa PDF-nya, dikejar terus gitu kan. Hebat nggak? Ya. Jadi yang pertama, Daniel berani hidup dalam kebenaran. Saya selalu pegang itu Yohanes 8. Yesus bilang kalau kau tahu kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan. Orang kalau sudah merdeka nggak ada takutnya saudara. Biasa-biasa aja hidup ini. Normal-normal aja. Kenapa? Kalau Allah di pihak kita, siapa dapat lawan kita? Ya udah, sederhana aja ya mak ya. Untuk pendoa tahu lah ya. Yang kedua, jangan ribet-ribet saudara ya. Yang kedua, mari kita lihat di mana sih kehebatannya Daniel. Nih lihat. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel. Tidak akan saudara. Berarti udah gak bisa lagi ketemu mana nih salahnya nih orang gitu. Tidak akan kecuali saudara
Orang-orang dunia cuma bisa ngalahin kita dari sisi ibadah. Lihat tuh gerebekan-gerebekan ya. Tetangga ini baik, terus tiba-tiba ada ibadah. Nah ini kesempatan. Tapi nggak usah takut, saya selalu bilang orang Kristen itu di Indonesia mayoritas saudara. Kan orang bilang minoritas, mayoritas yang sana. Minoritas, lu hitung jumlah sih. Tapi kalau you bikin hitung kegiatan, kita itu menjadi mayoritas. Apa aja yang dibikin orang Kristen selalu menarik perhatian. Benar saudara. Lu mau apa? Disentul bikin kebaktian. Tetangga rese. Betul, coba aja bikin tiap minggu disentul. Mulai kasak kusuk. Padahal sesama, ini rumah orang kaya yang gak bakal ngeganggu gitu loh. Kita ngomong gak bakal kedengeran. Rusuh aja tetap. Orang Kristen itu mayoritas berarti. Karena apa yang dia buat selalu mengundang perhatian. Gak usah cari perhatian. Dia otomatis membuat orang memperhatikan hidup orang Kristen. Makanya kalau kita berani hidup dalam kebenaran, nilai kita menjadi plus di bangsa ini. Wah lu susah lah. Lu kalau jalan ngobrol sama orang-orang pengerjanya. Aduh kalau hari Minggu mau ada arisan ada apa dia datangnya jam 2. Kenapa harus ibadah dulu? Nah itu salah satunya tuh. Lihat dikatakan nggak ketemu kecuali dalam hal ibadahnya. Di mana kehebatan Daniel berikutnya saudara. Dia konsisten beribadah kepada Tuhan. Orang nggak mungkin bisa hidup benar kalau nggak konsisten beribadah. Maaf nih yang nonton besok ya. YouTube, Zoom tuh bukan ibadah Bapak Ibu. Ibadah tuh ini ibadah nih. Karena unsur ibadah dalam kekristenan salah satunya adalah koinonia, persekutuan. Diakonia orang gak tobat bisa Bapak Ibu. Diakonia cuma nyumbang, gampang nih lu temenan. Lah, sorry ya gue belum bisa kebaktian. Gue transfer 10 juta ya, besok kan lu jalan-jalan ke penjara. Lu bagiin aja tuh beras. Itu diakonia sudah. Gak perlu masuk surga, orang bisa kok buat baik. Marturia, martir, mati Said. Bukan taruh ransol terus ngebom, enggak. Yang berantem antar agama bacok-bacokan aja dia tetap mempertahankan Yesus. Gak perlu tobat orang kalau mau bilang Yesus itu Tuhan gua. Mabok tetap aja mabok, mati. Ya itu martir. Tapi persekutuan, you harus merendahkan diri datang ke tempat ini. Wow, you mesti ikhlas kehilangan waktu, kehilangan kolekte, kehilangan apa. Banyak kesenangan kita nih hilang dalam 2-3 jam ini. Persekutuan, kenapa Paulus bilang begini? Kalau kau ibadah, jangan mempersilahkan orang kaya di depan. Itu tandanya apa? Tandanya bahwa begitu masuk ruangan ini, semua status sosialnya sama. Keluar dari sini ya direktur balik direktur. You boleh direktur, you office boy, begitu ada di gereja, office boy boleh ngomong sama direktur. Kan gue jadi office boy nanti di kantor Pak. Di sini semua anak Tuhan sama. Nah itu yang paling susah dalam persekutuan. Karena kadang kita juga ketipu kalau ada orang kaya, ayo sini. Yang miskin di belakang. Disuruh ke depan, gue malu, emang lu bego juga sih. Di gereja ini, biar lu makan susah, lu boleh berhak duduk di depan. Tapi kadang kita yang ciptain sendiri. Ada sih yang di depan, karena udah kepepet, begitu datang, ya belakang penuh, kepaksa dia di depan. Jadi persekutuan inilah yang paling susah Bu Gembala. Ini mesti sama, ini nyumbang 500 juta. Ini nyumbang 100.000, layaninnya mesti sama, susah nggak lo? Susah kan, pada kenyataannya kedagingan kita kalah. Karena kalau yang 100 juta baru batuk 2 kali perkunjungan datang saudara. Lu kenapa? Lu udah PCR belum? Yang ini 100.000, Pak banyak air putih ya, udah gitu doang. Biar gembung Pak, biar gembung. Jadi gereja ini kehilangan lo di situ. Saya berharap nggak begitulah ya, saya bukannya puji-puji lah. Kalau ada Pak Iwan dia datang nemenin, ada Bu Ola gitu. Kadang dia bisa, saya sih nggak pernah ngobrol sama dia kalau nggak ketemu kan. Ngobrol sama bini orang salah juga. Tapi saya tahu dia ada 1 minggu yang nggak mau terima pelayanan, nongkrong di gerejanya. Nah itu kan ciri-ciri hal yang bagus. Ya, nggak semua lo gembala ada yang kayak gitu. Gembala cari setoran di luar buat bayar maintenance gedung banyak. Iya benar kan? Banyak. Kalau kita khotbah, gembala lu mana? Lagi pelayanan sono. Ketemu gembala lu mana? Lagi pelayanan. Ini apaan sih? Kocar kacir lah semuanya. Jadi lihat, dia konsisten dalam beribadah. Bapak Ibu ibadah Bapak Ibu. Karena lewat begini saudara bisa bertumbuh. Saya nggak percaya ada orang bisa bertumbuh kalau cuma di rumah doang. Baca, nggak ada. Disinilah saudara diasah manusia menajamkan manusia. Lu gila nggak kita ibadah begini tapi pas nanti duduk. Pak lu tahu nggak jemaat yang sebelah sana?
Dia rese banget kalau dia datang. Padahal Tuhan izinkan dia ada supaya apa? Menajamkan sesama manusia. Jangan usir orang di sini yang agak kurang stereo. Jangan diusir Bu Ola. Justru dia itulah filter kita. Kalau semuanya ini baik, bubar gereja. Mau ngapain ada gereja? Orang baik semua. Gereja ini kan rumah sakit buat orang sakit. Sakit rohani ya saudara. Dan gereja itu lebih hebat daripada rumah sakit termahal dimanapun. Lu sakit dibilang stadium 4 pasti mati. Di rumah sakit lu mati cepat lu. Tapi begitu dibilang stadium 4 lo mati, lo ke gereja matinya bisa mundur lo. Ya betul, orang begitu dia tahu stadium 4 dan dia bilang hati yang gembira, lama lo matinya. Bahkan yang ngedoain mati duluan banyak ya kan. Ya kan? Iya saya udah ngalamin deh. Ya contoh aja tante kita itu kan yang kita, wih gila dia mesti mati 3 bulan, mati 2 tahun. Yang pendoanya ada yang udah mati duluan. Jadi saudara, gereja ini memperpanjang umur orang, harus kita akui. Lu di rumah sakit, udah dokternya datang suntik lagi, udah stres banget nih. Begitu dia suntik kan rupiah, ding 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 14 juta. Ding 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 ding. Ah, ya kan? Udah gue di rumah aja deh gue nyanyi-nyanyi, makan RW, makan apa, panjang umurnya. Malah panjang umurnya saudara. Jadi gereja ini harus jadi rumah sakit. Ya, saya percaya saudara. Nah, kita lihat nih, ini dia luar biasa. Ayat selanjutnya bilang gini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Bangsa Israel dulu kiblatnya Yerusalem. Tapi waktu Yesus ketemu di sumur sama perempuan itu dibilang no. Karena Israel terbelah dua, yang satu ke Yerusalem, satu ke Samaria. Kalau saudara ke Israel, ada tempat Yesus ketemu dengan Elia dan Musa, itu kiblatnya orang Samaria, Israel Utara. Dia bilang orang gak perlu lagi. Gak perlu lo ngadep ke Yerusalem, gak perlu lo ngadep ke gunung-gunung, ke Samaria. Yang penting hati lo menghadap Tuhan, makanya bisa. Makanya kita enak kalau ibadah, nyetir bisa. Gak perlu cari ngadep mana, ngadep situ. Gak penting ya saudara ya. Emang Tuhan kita nih cengli banget, saking cenglinya kita kurang ajar saudara ya. Pergilah ia ke rumahnya, kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan baik-baik, zaman dulu memang mereka sholat 3 kali sehari saudara. Tapi kalau Kristennya Mesir 7 kali. Ya, jadi emang ada aturannya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji. Makanya saya selalu punya konsep sederhana, mungkin saudara lebih hebat. Yang penting orang Kristen tiap hari baca Alkitab, berdoa, nyanyi. Udah, soal mau 5 jam itu soal urusan lu lah. Mau 10 menit, 5 menit, tetapi harus beri waktu untuk baca Alkitab, berdoa dan bernyanyi. Ih saya kuat loh Pak, suami saya sama saya kalau doa bisa 6 jam. Pasti nganggur tuh dia saudara ya. Udah biasa aja menutupi pengangguran ya, memang udah harus lebih rohani. Nanti dia diterima kerja mulai berkurang kan doanya. Jadi gak usah banyak cerita lah ya. Ya kan kalau emang doa panjang ya udah karunia kau pendoa. Berdoa serta memuji Allah seperti ada kata seperti yang biasa dia lakukan. Ada masalah gak ada masalah, sehari 3 kali dia berdoa. Gila kan? Ada masalah gak ada masalah, begitu jam 12 raja gue permisi dulu ya. Kayak teman-teman kita gitu, sorry ya gue sholat dulu. Nah gitu, sorry ya dia doa ngadap ke Yerusalem. Karena itu doanya Salomo, orang yang berdoa menghadap ke sono bisa sembuh, dapat rejeki dan lain sebagainya. Jadi lihatlah, kenapa dia bisa konsisten, kenapa Daniel bisa setia. Karena dia sudah tahu kebenaran, dia berani mengatakan kebenaran dimanapun. Bukan menghakimi, kebenaran itu harus berani dinyatakan saudara. Apapun, ke suami ke istri, ke anak, ke gembala. Kalau gembala salah saudara boleh ngomong kebenaran. Dan kalau gembala yang dalam Tuhan, dia akan diam. Dia akan diam, dia renungin bener gak ya dia ngomong. Tidak akan langsung mengcounter. Ya lu tapi jangan begitu juga, nah itu bahaya. Dua-duanya ternyata karunianya comel ya kan, bahaya. Lihat saudara, seperti yang biasa dia lakukan. Yuk biasa melakukan ibadah Bapak Ibu. Jangan hindari hari Minggu ini. Datanglah. Ya, mau reuni saya, aduh lu datang. Reuni gak bubar sampai jam 1. Datang aja jam 3. Kenapa mesti datang jam 9? Kayak lo aja yang paling hebat. Datang ibadah. Saudara kalau saudara merasa roh saudara ada di GBI Wow, kesini aja. Saya bukannya bilang terus karena ibu gembala. Enggak, saya lihat banyak orang susah bertumbuh karena suka begini nih. Dia cuma menyenangkan diri dia sendiri. Saudara kalau mau bertumbuh, saudara tahan di sini, siap digebukin loh. Itu istilah saya digebukin, lo gak benar, lo mesti gini. Lo mesti siap digebukin. Kalau istilah saya, kalau mau maju dalam Tuhan, siap disiksa istilahnya gitu.
Karena banyak hal yang perlu dibetulin sama Tuhan dalam hidup kita. Kadang orang gak mau, makanya dia pindah. Ke sono aja yuk, rame, seru loh. Lu tau gak kalau yang jam 2 siang janda banyak loh. Nah itu. Atau lu kalau mau ibadah kompria tuh. Apa kalau kompria kan full gospel man fellowship yang panjang banget tuh, FGM, ECCC. Wah duda tuh banyak tuh, duda. Enggak lah saudara, segini udah cukup bola. Nih segini nih kalau beranak satu aja nih udah cakep bener. Tahu beranak satu maksudnya bisa menangkan satu jiwa aja bawa. Dan jangan pernah berpikir gini, lu bawa orang dong, sorry nih gereja nggak boleh begitu. Kalau di sini yang ditinggikan Yesus yang bawa orang. Kita kecil sekolah minggu tahu kan, dia harus makin bertambah. Ini WL tahu dong singer lagu itu. Kalau enggak lu dulu masih nyembah pohon lo. Itu lagu Kristen mesti tahu. Ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Itu Yohanes tuh. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jelas itu. Jadi jangan diutus pengerja. Ajak orang, ajak. No. Cara hidup kita ketika kita benar dan beribadah dengan benar, orang datang. Jadi udah gak main tuh penginjilan ajak suami. Yes, lapen terus gak dapet blessing lo dari Tuhan. Gereja tidur melulu. Mana ada berkat dipatok ayam. Gak bakal gereja sampai mati. Lebih baik saudara rapi dandan. Kemana mah? Gereja. Mau nganter? Enggak. Oh ya udah gak apa-apa. Jaga rumah ya Pak. Gereja aja. Pulang jangan ngomel-ngomel. Baik terus. Lama-lama sini gua anter tapi di bawah ya. Gue males lihat si Iwan. Nah gitu mungkin kan. Jadi besok-besok dia nunggunya di sono. Besok-besok lah. Gua kalau baptis gimana? Itu udah banyak saudara kejadian kayak gitu. Sekarang penginjilan udah gak bisa. Semua harus relevan. Mengikuti zaman saudara. Mengikuti. Dulu kita nginjil pakai traktat bagi-bagi di bis. Sekarang lu dibacok begitu-begitu di Tanah Abang. Iya dong, gak bisa, sudah berubah. Dan harus kita yang mempertontonkan perubahan itu. Kalau enggak susah, jangan pernah paksa orang. Yang penting kita tunjukin ada perubahan dalam hidupku. Yesus kutinggikan dan dia akan menarik suami, istri atau anak saudara. Yang ketiga saudara, udah main bola nih, wasit udah angkat 10 menit lagi. Ada injury time ya. Yang ketiga saudara, lihat apa yang terjadi. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya Raja. Dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari dia mengucapkan doa. Saudara tahu kan, Raja dipaksa bikin undang-undang kalau yang gak nyembah dewa mati. Dilempar kandang singa. Dan kalau zaman dulu Raja sudah buat titah tidak boleh dibatalkan. Wah berat itu, telan ludah lagi. Ya kan? Apa yang dilakukan Daniel? Lalu kata Daniel kepada Raja, setelah Raja menangis, sedih, berpuasa. Pagi-pagi Raja bilang, Daniel lu masih hidup. Nah Daniel bilang gini. Lalu kata Daniel kepada Raja, ya Raja kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku, perhatikan baik-baik. Aku tak bersalah di hadapan Tuhan. Ya, tetapi juga terhadap Tuanku. Dia baik di sorga, baik di bumi saudara. Jadi kalau lu dilempar ke kandang singa, lu dimakan berarti lu di bumi belum baik. Kalau lu gak salah dilempar ke kandang singa, gak bakal dimakan. Kalau Tuhan bilang, ini orang gak ada salahnya sama gua, ini orang juga gak ada salahnya sama bangsa ini. Gak dimakan, kalau gak percaya lu lompat aja. Pasti lu dimakan karena lu mencobai Tuhan. Kan ada orang di Afrika kan mencobai Tuhan, masuk ke buaya, mati. Itu jangan macem-macem. Aku tidak melakukan kejahatan. Nah makanya ini perlu diajarin juga. Saudara, Alkitab ditulis tidak semuanya harus di copy paste enggak semua. Karena bagian Alkitab ditulis juga ada menjadi bagian kita belajar dari kejadian. Ya, ini orang Kristen kalau nggak belajar begini nih kacau. Kita anak raja, motor aja nggak pernah full tank, minta mobil Alphard. Ya Tuhan nggak bakal kasih. Lu raja mana lu? Raja mana? Majapahit apa? Jadi orang perlu belajar. Saya cuma bilang Bapak Ibu, kalau umur 60 orang masih bisa melahirkan gak?
Ayo deh jawab deh. Ini ditonton nanti di YouTube. Masih bisa nggak? Nggak bisa. Terus saudara bilang bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, betul nggak? Iya bagi Tuhan, bagi kita banyak banget yang mustahil. Betul kan? Kita selalu berlindung di bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, bener. Terus lo minta sesuatu, lo paksa bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, nggak bisa. Karena sesuatu yang Tuhan berikan harus berdampak pada orang lain. Kalau gue kasih lo mujizat, apa nih yang bisa dirasakan dari mujizat lo? Apakah jadi berkat? Makanya ada orang bilang begini, sorry minta maaf gitu, yang nonton juga minta maaf. Saudara nggak punya, Tuhan nggak izinkan punya anak. Lalu saudara udah 65, saudara panggil mau pendeta dari astronot, dari Antartika, doain. Nggak usah pakai minyak dioles, disiram, direndam, nggak bakal hamil saudara. Mau kata ada penglihatan nggak? Apa urgensinya Tuhan tolong gitu loh. Ya tapi Sarah bisa, Sarah suaminya Abraham. Lu suami lo Joko, ngalahin. Lain, jadi mesti tahu kalau baca Alkitab, suami lo Fernando. Ya kan suami lo Reo, suami lo Iwan. Jadi kenapa Tuhan sampai kasih? Lihat, saya mau bahas sedikit tentang Sarah. Sarah tuh cantiknya minta ampun. Dia ceraiin Abraham juga nggak ada persoalan. Ya elah janda ancur-ancur aja dibungkus, apalagi jika janda cantik. Tapi dia pergi diajak Abraham, nggak tahu tujuannya mau ikut. Lu mau nggak? Tiba-tiba nih, sorry nih, ini kita contoh yang paling tinggi nih, Bang. Iwan bangun nih. Lah, gue kemarin mimpi lo, bener telak banget gue lihat muka Yesus. Diangkat gue terbang. Terus lo ikut, anak-anak enggak? Kemana? Perbatasan Papua Nugini. Kayaknya wow mesti buka di situ. Nih boleh kata hamba Tuhan, wih ngalamin. Wan, lo halu kali. Mimpi bulan depan. Lah bener gue lihat nih gue sampai kayaknya gue sampai alergi kata. Tuhan bilang, Wan jangan keraskan hatimu. Lihat Abraham pergi. Dia mimpi Tuhan tapi bini gue bisa, bini lo kayak Sarah kata Tuhan. Lah kita ke Papua. Ya iyalah Pak, lu salah kali. Cerai bisa lo. Bisa cerai lo orang. Kalau suaminya bener misalkan disuruh Tuhan. Sarah ikut lo. Gak ada tujuan lo. Kemana? Gak tahu. Pokoknya Tuhan suruh. Bawa apa? Bawa aja kambing-kambing nih. Pembantu-pembantu bawa. Maid bawa. Sarah disakitin lo sama Abraham. Lo kalau ditanya adik gue ya. Soalnya kalau gue bilang bini gue dibunuh. Sakit lo hati perempuan digituin. Dia jalan nih sama suaminya. Dia bilang, lah lo kalau ditanya adik gue kenapa? Kalau bilang suami tau gue dibunuh. Kenapa? Kayak kagak mungkin banget sih lo mau sama gue kalau sebenarnya gitu kan. Kan lo repot lo saudara. Bener lo. Sarah kan lakukan hal yang gila saudara. Lu belum melakukan yang gila tapi minta mujizat. Nah itu kadang-kadang dimanipulasi oleh para pendeta. Tuhan pasti bisa. Bu, Tuhan pasti kasih anak. Ibu kalau gak percaya, saya ke rumah nanti saya doain suami ibu. Ke rumah kan pulang lu kasih amplop. Gua kan udah tahu banget. Nanti gini, belum beres. Nanti saya bawa istri sama anak saya supaya istri saya melayani kamu, anak-anak melayani. Pulang lagi, dapat lagi. Tadinya cuma semangkok, bakmi kuku jadi 6 kan. Gue udah tahu banget. Terus gue lihat lagi anak lo, anaknya yang ini di Amerika. Wah saya kayaknya sumber masalah ada di Amerika. Saya kalau memang Tuhan izinin, saya tergerak mau doain ke Amerika. Lu ongkosin kan? Ongkosin, gue udah paham permainan begitu. Sampai di sono dia doain nggak? Doain sehari, 7 harinya Instagram. Terus sembuh nggak? Nggak sembuh. Bu, ibu lebih banyak sujud lagi, sujud berdoa. Pasti anaknya. Begitu nggak sembuh juga, emang lo keraskan hati. Selesai kan permainan? Janganlah pinter-pinter lah GBI wow. Kan Tuhan udah bikin saudara wow gitu kan. Ya kan? Ini penting saudara. Ada juga yang tulus hamba Tuhan begitu. Tapi ada juga yang bulus. Untuk mengetahuinya perlu hikmat Tuhan. Amin. Jadi jangan main-main. Lihat yang ketiga yang dilakukan ini. Wow, lihat tuh apa katanya Daniel. Ya. Jangan lupa follow Instagram saya saudara ya. Ada giveaway. Nanti malam siaran dapat hadiah ke Thailand. Saya mau retreat ke Thailand Bu Ola, tahu ya? Orang kan retreat ke puncak, ke Bali. Terus gue bilang, gue udah pusing nih. Tuhan ketar, ke Thailand aja. Orang bilang, lu pendeta ngaco, Thailand orang pesta. Emang orang gak bisa doa di hotel? Bisa kan? Di bis emang orang gak bisa kesaksian? Bisa kan? Belanja sama lu di Jakarta nih habis kebaktian, habis ini lu belanja. Ngeceng, sama aja kan? Bedanya cuma gue ke Thailand. Banyak yang daftar emak-emak semua, top gak? Cuman 7,5 lo ikut tur 10 juta. Travel gue bilang yang pergi orang Kristen. Doa-doa lo bener. Nggak nonton kabaret. Nggak nonton. Doa-doa. Mau ya. Jadi bikin terobosan bola. Kalau lihat dari wajahnya kan ke Israel nggak sanggup nih. Bikin aja udah ke Bali.
Mahal ke Israel 40 juta, mending beli motor, gojekin dapat duit. Karena doa nggak perlu ke sana kan, di sini juga bisa doa. Ya, kalau ke Thailand bolehlah, ya kan. Harus percaya kepada penyertaan Tuhan. Jadi orang kalau sudah tahu kebenaran, jaga kebenaran itu dengan beribadah konsisten. Dan waktu engkau beribadah, saudara dan saya harus percaya ada penyertaan Tuhan. Saya dulu kecil, saya nggak tahu, saudara, rata-rata kita kecil di gereja Protestan. Ada lagu penyertaan Tuhan. Tinggal sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam jangan jalan terus. Terus apa lagi? Dan pertolongan hanya padaku. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Percaya ada penyertaan. Ya berarti kalian tuh dulu dari aliran yang benar. Sekarang mulai jadi gak benar. Saudara, itu perlu pelajaran. Tantangan buat Bu Ola. Kita gereja-gereja keren pakai band dry S. Begitu Covid tutup banyak. Gereja tua tetap jalan loh saudara. Itu membuktikan mereka lebih solid juga. Kita ngomong gak ada urapan. Ya di sana ada yang korupsi. Di gereja tepuk tangan juga ada yang korupsi. Mau ekstrim lagi. Yang kalem ada yang hamil. Karena kalem. Yang urakan juga ada yang hamil duluan. Sama. Jadi sebetulnya akhirnya buahnya. Berani gak ngomong benar. Berani gak konsisten ibadah. Percaya gak ada penyertaan Tuhan. Jangan kebanyakan, nih Tuhan ada gak ya? Tuhan ada di GBI Wow. Tuhan ada di hati saudara dan saya. Persoalannya yuk kita tetap setia. Jaga kesetiaan. Jaga sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Terobosan-terobosan harus terjadi. Jangan jadi jemaat yang stuck begini aja. Saudara tantang gereja ini, maksudnya secara organisasi. Ayo Bu Ola kita buat sesuatu yang luar biasa. Ayo Pak Iwan. Pokoknya ini mesti ada terobosan sesuatu yang luar biasa terjadi. Supaya lewat pekerjaan-pekerjaan itu saudara tetap setia sama Tuhan. Saudara, kesetiaan itu kan diuji dengan setiap banyak kegiatan yang saudara lakukan. Doa di rumah doang itu tidak menggambarkan kesetiaan. Tapi waktu saudara datang ke tempat ini adalah proses menjadi setia. Proses menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita. Ya, jadi jaga hati tetap setia. Itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita selalu bersikap sederhana aja. Jadilah orang Kristen yang berani menyatakan kebenaran. Lalu konsistenlah dalam beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, selalu percaya pada penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai GBI Wow. Sorry ya, sebelum habis banyak gereja tutup Bu Ola, bener. Kita gak usah bohong lah. Tutup. Dan saya kalau kumpul dengan pendeta-pendeta, apalagi yang tutup, gue bilang, lo sih dulu jadi gembala. Asal ikut-ikut aja ngetren. Kenapa? Kalau Tuhan yang suruh gak akan tutup saudara. Mau bahasa Jakarta, mau empot-empotan nih duit, setengah mati duit tetap buka kalau Tuhan yang suruh. Tapi kalau bukan Tuhan, cuman tren, gaya-gaya, pengusaha biar ada label depan PD, PDM, PDPPP, apalah segala macam. Mendingan ikut PKB, lebih jelas bisa calon presiden atau P3 kan. Terus bubar, habis gue gak ada jemaat bro, pandemi dihajar sama Tuhan, ya lu gak dipanggil. Buka tuh tetap, ya kan. Bukan saya puji-puji, gereja yang masih buka, itu membuktikan memang Tuhan yang suruh buka. Itu penting saudara. Ini kan poinnya udah habis, gimana gue mau habisin kalau pemusik gak ada tanda-tanda mau bergerak saudara. Jadi ini kan penting, lihat deh gue kan udah habis nih saudara sebenarnya. Gimana sih ya kan. Kalau dia udah berdiri kan gue enak beri tepuk tangan bagi Tuhan kan begitu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ingat 3 prinsip, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah terus beribadah. Lalu yang ketiga saudara percaya ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Mari kita katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Saya percaya saudara bisa lagu itu semua. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti
hadiran-Mu Tuhan. Musik dengan lembut. Saudara, 3 menit aja kita ambil waktu teduh. Kau boleh tunduk kepala, tutup matamu, kita berdoa. Saudara, hari ini Tuhan membuka lagi satu peristiwa yang terjadi dalam hidup Daniel. Dan Tuhan menjadikan peristiwa Daniel ini kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini hidup kita seperti Daniel, saudara. Kita dihadapkan pada dunia metropolitan, ibu kota Jakarta yang berat, di mana saudara dan saya harus membuktikan bahwa kita jaga hati dan tetap setia. Kalau Daniel sanggup jaga hati dan setia, kita harus jadi Daniel masa kini juga. Daniel juga sama seperti kita, orang yang masih menginjak bumi. Tetapi karena keberaniannya menyatakan kebenaran, itulah yang menjadi pembeda dengan banyak tokoh-tokoh orang-orang di zamannya. Saudara dan saya harus jadi pembeda. Bahkan bukan kepada orang-orang di zaman kita, bahkan kepada orang-orang Kristen pun sekali. Saudara dan saya harus menjadi pembeda, agar orang-orang Kristen yang enggak sungguh-sungguh mulai berani menyatakan kebenaran. Kalau itu doamu, kau boleh tunduk kepala, tutup matamu, kau berdoa, taruh tangan kananmu di dada. Berdoalah sendiri, pakai kata-katamu. Sesederhana apapun Tuhan tahu apa yang kau doakan. Amin. Hari ini kita diingatkan, saudara dan saya perlu berkoinonia, perlu bersekutu, perlu beribadah. Amin. Alkitab bilang dengan jelas, jangan kau tolak panggilan beribadahmu seperti yang dilakukan banyak orang menjelang hari Tuhan yang dekat. Dengan beribadah saudara dan saya saling menajamkan. Dengan beribadah kita izinkan Tuhan membiarkan hal-hal yang mungkin tidak baik terungkap dalam setiap ibadah. Karena dengan ibadah Daniel tidak didapati satupun kesalahan. Kalau kita beribadah, maka hidup kita di luar peribadahan, orang akan bilang tidak ada satupun kesalahan yang kita buat. Karena kita takut akan Tuhan, karena kita jaga hati kita. Saudara, kalau kau bilang iya dan amin Tuhan, aku mau beribadah, aku mau konsisten, aku siap menghadapi tantangan apapun di tempat ibadah. Kau boleh tunduk kepala, tutup matamu, kau berdoa, taruh tangan kananmu di dada. Bagian yang menarik adalah Daniel percaya penyertaan Tuhan. Kandang singa tidak membuat ia menyangkal Tuhan. Kandang singa yang terbuka membuat ia lebih giat lagi berdoa. Saudara, hari ini apapun persoalan, mulai dari Yerusalemmu, keluargamu, mulai dari pekerjaanmu Yudea, mulai dari pergaulanmu di Samaria, jangan pernah takut. Saudara dan saya berharga dan saudara dan saya punya harga. Tuhan punya harga sendiri dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan pernah takut dunia tidak menghargai kita. Hanya karena kita percaya penyertaan Tuhan lalu kita tidak mau sama dengan dunia. Dan kalau kau amini bahwa Tuhan pasti menyertai, kau boleh tunduk kepala, tutup matamu, berdoa, taruh tangan kananmu di dada. Bahkan kau boleh minta ampun kalau selama ini kau kadang serong hati oleh karena kau ragu ada penyertaan Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada sebagai hambamu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang punya kuasa, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami. Tuhan, apapun yang menjadi janji kami materaikan, apapun yang jadi janji kami tempel di hati kami. Sehingga ketika kami nanti pulang, kami hidup nyata di dunia yang nyata ini, kami sungguh-sungguh tetap berdiri pada kebenaran. Kami tetap sungguh-sungguh berani tetap beribadah di tengah kesibukan kami. Bahkan kami akan ceritakan kepada semua orang bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah terlelap, penjaga kami yang selalu menyertai kami, Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti hadir sekali lagi. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Hidup kami gak akan berarti Tuhan tanpa kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu firman Tuhan yang telah datang kepada kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami ya Tuhan. Sehingga akan membuat kami Tuhan menjaga hati kami untuk kami tetap setia, tetap taat kepada Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah secara khusus masuk dalam roh, jiwa dan tubuh kami ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan gak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan itu akan tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, berkati Pastor Leo Gabian yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Secara khusus Engkau mengurapi hamba-Mu kemanapun hamba-Mu pergi dan berada ya Tuhan. Kami percaya nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu dalam setiap pekerjaan, pelayanan, keluarganya Tuhan. Tuhan selalu akan memberkati dengan limpahnya. Sekali lagi Tuhan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami akan membawa dengan segala ucapan syukur kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya waktu kami memberi kami enggak akan pernah berkekurangan. Karena Engkau adalah sumber berkat kami yang paling sejati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan persembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Dan sambil kita memberikan persembahan kita nyanyi satu pujian. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini, saya persilakan multimedia untuk tampilkan pengumuman.
the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala berkat, kemurahan, anugerah yang Kau nyatakan kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang dibawakan oleh Pastor Reo Panggabean Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap jaga hati dan tetap setia Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga Pastor Reo Panggabean dalam pelayanannya, dimanapun pelayanan itu berada Tuhan, Kau bukakan semua pintu-pintu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga tak lupa kami doakan untuk keluarga Pak Reo Panggabean, kiranya Engkau memberkati Pak Reo Panggabean beserta keluarga. Juga untuk pemimpin rohani kami, Pak Niko Noto Raharjo dan 4 wakilnya, dengan Rayon CK9, Pak Sony Waplau, dan GBI Wow, untuk gembala kami Pak Iwan dan Bu Ola Tuhan, yang menggembalakan kami Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati Pak Iwan, Bu Ola beserta keluarga Tuhan. Biar kami dibimbing sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk juga jemaat yang hadir pada hari ini. Engkau mau berkati semua kami ya Tuhan. Engkau mau bukakan semua berkat untuk kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami untuk mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami akan menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari kekasih-kekasihnya Tuhan, biji matanya Tuhan, yang diukir di telapak tangannya Tuhan. Marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kita semua yang dapat menjaga hati, kita semua yang setia di dalam panggilan kita, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan menjaga engkau, memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.